Berawal dari sebuah mimpi, Putu Andika menguatkan diri untuk menekuni dunia kerajinan uang kepeng atau pisbolong. Putu Andika yang juga Ketua Asosiasi Industri dan Perdagangan Usaha Kecil Menengah Asperinda Kabupaten Badung ini mengatakan, dalam mimpi itu ia dicari oleh penggelingsir berpakaian serba putih yang melempar uang kepeng pada tubuhnya. Usaha yang ditekuni sejak tahun 2007 itu nyatanya berhasil. Kreasi uang kepeng yang dibentuk menjadi ragam kerajinan, terutama patung, disambut pasar. Bukan hanya tingkat lokal ataupun nasional, melainkan sudah merambah pasar mancanegara. Saya Putu Andika selaku pelaku UMKM, dalam hal ini industri kerajinan uang kepeng yang berproduksi yang beralamat di Jalan Raya Munitani. Dalam hal ini tentu kami selaku generasi muda, artinya yang umat beragama Hindu yang meneruskan daripada warisan leluhur. Kenapa kami bergelut di uang kepeng ini? Karena tentu kami punya historis tersendiri. Dulunya memang kami berawal dari sebuah mimpi. Mimpi ini kami dicari oleh orang yang kayak orang penglingsir yang berpakaian putih-putih. Saya dilempar dengan uang kepeng, sehingga sampai saat ini kami bisa menekuni kegiatan daripada peradaban uang kepeng yang sesungguhnya. Sehingga sampai saat ini kami terus melakoni kegiatan ini. Kalau tidak kami melakukan selaku generasi muda melakukan, artinya memperjuangkan daripada nilai bersejarah daripada uang kepeng ini, tentu siapa lagi? Tentu dalam peradaban uang kepeng ini sangat bernilai bersejarah bagi kami khususnya umat Hindu, karena pada sebelum Masehi itu uang kepeng itu sudah merupakan satu peradaban dari Cina, peradaban secara ekonomi, sehingga menjadikan dulu uang kepeng itu sendiri menjadikan nilai alat tukar, itu merupakan suatu nilai bayar. Dulu belum adanya terbentuk sebuah rupiah, itu uang kepeng menjadikan sebuah alat pembayaran. Sehingga sampai saat ini kenapa uang kepeng ini masih dipakai di Bali? Tentunya ada kisah, sebuah cerita yang mana kerajaan Cina itu bernama Kang Chingwei ketemu dengan nama raja, dengan anak raja Bali bernama Jayapangus, sehingga diberikan sebuah restu. Apabila restu ini sudah direstui oleh kedua belah pihak, tentu kegiatan uang kepeng ini harus dipakai menjadikan simbolis, walaupun tidak dijadikan nilai tukar, dijadikanlah merupakan sebuah peradaban untuk sesajen kegiatan khusus untuk agama Hindu. Sehingga kegiatan upacara adat istiadat kita tentu tidak terlepas dengan uang kepeng itu sendiri. Sehingga kami tentunya sebagai generasi muda ini ingin membangkitkan, artinya kelangkaan daripada uang kepeng itu. Tentunya kami berproduksi uang kepeng itu bukan hanya semata-mata untuk mencari sebuah keuntungan atau profit oriented, tapi bagaimana menunjang prospek kegiatan agama Hindu yang sesungguhnya. Nah, sehingga dengan kelangkaan uang kepeng itu, sehingga kebutuhan daripada adat istiadat sesuai dengan pakem dan aturan dari yang ditetapkan oleh BHT, Bali Heritage Trust, itu tentu menjadikan sebuah pakem-pakem dan aturan bagaimana proses pencampurannya, bagaimana proses produksinya, sehingga komponen pancadatu itu terkandung di dalam proses kegiatan untuk berproduksi uang kepeng itu. Kalau uang kepeng yang sekarang ini memang pembuatannya tetap tidak terlepas dari 5 komponen bahan dasar, yaitu pancadatu, emas, perak, perunggu, kuningan, dan tembaga. Sehingga di dalam kandungan pancadatu ini seperti halnya dalam hal pekelem, bulang dasar. Sehingga pekelem itu bagaimana kita ada pekelem di laut, ada pekelem di danau, untuk mengantisipasi dampak daripada gejolak bumi, sehingga menetralisir itu yang namanya sebuah logam. Sehingga inilah menjadikan untuk menetralisir antara goyangan alam dengan komponen daripada logam ini, sehingga bisa menetralisir.
Kami di industri uang kepeng mulia Mengui ini berproduksi hampir sudah kami produksi sekitar 500 jenis daripada uang kepeng. Dengan peradaban uang kepeng itu ada yang beraksara Bali dan ada juga beraksara Cina. Dengan aksara Cina itu kami hanya berproduksi dengan dinasti Lin, dinasti Wang, Hua Chao, Iqian, Cengkong, dan Hua Chao. Nah, sehingga karena peradaban itu yang sudah masuk ke Bali, sehingga itu yang kami produksi, sehingga menjadikan sebuah bagaimana peradaban dari Cina itu sampai bisa masuk ke Bali itu, cuman itu yang bisa kami produksi. Di luar kami berproduksi uang kepeng, sebenarnya sesungguhnya kami berproduksi uang kepeng itu bukan seperti apa yang Tiang katakan tadi, itu bukan untuk mencari sebuah profit oriented, tapi proses pengembangan itu yang kami harapkan. Sehingga pengrajin-pengrajin saya di sini kurang lebih hampir 20 orang. Ada yang berproses berproduksi, ada proses yang pengantikan, dan proses pengembangan. Pengembangan ini ada membuat salang lama, dan ada juga membuat patung-patung. Sehingga patung-patung itu ini menjadikan sebuah daya tarik minat para pengamat seni. Sehingga biasanya kami proses produksi uang kepeng itu yang biasa diminati oleh tamu mancanegara itu seperti halnya Belanda, Australia, Singapura, dan China. Kenapa China? Kadang-kadang orang China sendiri berkata, kita yang berproduksi masuk ke Indonesia, tapi dari Indonesia kembali masuk ke China. Sehingga kita dari nilai seni mengolah daripada anyaman uang kepeng menjadi sebuah nilai yang sangat bermutu, sehingga menjadikan sebuah nilai seni. Tentu kami bergerak di sektor UMKM dalam hal ini. Kebetulan saya juga selaku Ketua Asosiasi Industri Pedagang UMKM Badung yang bermukim di Badung ini. Tentu banyak kiat-kiat, artinya potensi-potensi kita sebagai generasi muda yang bisa menciptakan sebuah produk. Tentu sebuah produk ini tentu juga harus memberikan dampak menjaga sebuah keamanan daripada hasil produksi yang mereka buahkan. Tentunya harapan kami ke depannya pemerintah dalam hal ini bisa memberikan fasilitas hak cipta, hak karya, dan hak merek yang diberikan itu sudah bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Ketika memberikan sebuah artinya jembatan kepada pemerintah daerah, memberikan suatu jembatan kepada kita semua selaku pelaku UMKM, sehingga memberikan suatu kemudahan membuat kita semakin bergairah untuk menciptakan sebuah produk. Seperti halnya, satu contoh, kita membuat merek dagang, berproses di pusat. Nah, sehingga itu sudah biaya sangat tinggi dan kadang-kadang juga waktu terlalu lama, bahkan sampai 1 tahun 2 tahun baru proses. Nah, ini berbeda dengan negara yang lain, khususnya negara Cina. Kami artinya pernah berkunjung di sana, sehingga di China itu orang bisa berproduksi, artinya pengrajin-pengrajin kecil itu, sehingga mereka itu bergerak, cuman sudah diberikan fasilitas, sehingga mereka tuh di daerah sudah bisa diberikan fasilitas yang mudah untuk menciptakan sebuah produk itu, sehingga hak paten, hak kekayaan intelektual, merek dagang, sehingga bisa diberikan fasilitas yang paling mudah, sehingga menciptakan sebuah gairah potensi untuk mengangkat sebuah nilai-nilai produk ini. Yuk subscribe akun resmi YouTube Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.